Jadi yang terakhir adalah bagaimana kebiasaan nanti ketika Ramadan berlanjut ke pasca Ramadan, setelah Ramadan. Jadi yang kita lihat hari ini adalah bagaimana sebelum, ketika Ramadan, dan setelah Ramadan. Gitu. Jadi kalau sebelumnya sekian, ketika gini Ramadan gini, jangan sampai ketika Ramadan kita banyak, kemudian ketika setelah Ramadan kayak bebas, kayak nggak ada apa-apa gitu. Sholatnya kan enak, Ramadan tuh enaknya kan ketika maghrib ditungguin kan? Ya, maghrib itu ditungguin gitu. Nah, kenapa tidak di luar Ramadan juga ditungguin? Kenapa tidak ketika itu kan upaya pendisiplinan kita sebetulnya. Azan itu kita disiplin, jadi disiplin sholat. Ketika kita disiplin, kemudian ketika Ramadan orang pada ke masjid, kenapa di luar Ramadan ke masjid? Ya, ketika Ramadan masjid-masjid penuh, semua orang jadi baik, kenapa di luar Ramadan jadi baik? Ya, ketika Ramadan orang berlomba-lomba menunjukkan sebagai orang yang solih dan solihah dengan apapun motivasinya, kenapa di luar Ramadan tidak bisa? Ini yang kita penting juga, mendawamkan tradisi-tradisi Ramadan, dibiasakan kebiasaan itu juga diterapkan setelah Ramadan. Saya kira demikian yang bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada yang ditanyakan, silakan. Alhamdulillah kita sudah mendengar, kita sudah mendengar banyak sekali tadi ya, beberapa persiapan yang harus disiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Dan mari silakan bagi mama-mama atau kakak guru dan pengurus yang ingin bertanya terkait kesiapan kita di bulan Ramadan, ya silakan. Kak Kolita ini ada banyak pertanyaan nih, silakan Kak Kolita. Terakhir sih kau, terakhir. Cik, ayo Kak Kolita. Nih sudah diinfo nih Kak Kolita ini terakhir nih hari ini. Ayo Kak Kolita, mama Kak. Saya juga iktikaf Ramadan. Iktikaf Ramadan di RT saya. Ada ibu nanya, Ustaz, kalau mau Ramadan katanya ada yang wajibkan mandi sebelum Ramadan. Saya bilang kalau mandinya tidak wajib, karena yang kalau dalam fikih itu kan babu mujibatil ghusli, bab yang hal-hal wajibkan mandi. Karena apa? Ada yang iltiqa'ul hitanain, kesetujuan kaki perempuan. Kemudian ada keluar mani bagi laki-laki, perempuan ada haid dan nifas, itu wajib mandi. Dan ada juga yang wajib dimandikan, mayit, nah itu wajib mandi. Tapi kalau namanya Ramadan, apakah wajib mandi? Mandinya tidak wajib, tapi kalau mau mandi nggak apa-apa. Ya, kalau maksudnya mandinya diniatkan masuk Ramadan nih, ntar sore nih maghrib pas Ramadan kan, misalkan. Terus sorenya itu niat mandi besar gitu, mandi bersih, segala macam, mandi seperti mandinya setelah haid, tidak apa-apa, itu simbolik. Makanya di beberapa daerah, contoh kalau di Sumatera Barat ada namanya mandi balimau. Mandi balimau itu mandi yang mandi besar, mandi ramai-ramai, itu kampung turun di sungai atau di danau yang besar, mandi bareng-bareng. Nah itu tradisi itu nggak ada di sana. Waktu zaman Nabi nggak ada, tapi kenapa bagus? Itu simbolik. Artinya orang siap secara fisik juga secara batin. Tuh. Kalau di Jawa namanya padusan, padus mandi. Di beberapa daerah saya pernah baca, itu mandi besar, mandi bareng-bareng, ramah segala macam bareng-bareng. Tapi sayangnya karena mandi bareng-bareng jadinya malah jadi sarana ini saling lihat, itu nggak boleh. Kalau mau mandi bareng gitu ya pisahin, gitu, mandinya pisahin.
sekarang kalau di sini kita tidak minum tradisi bareng-bareng, ya minimal di rumah kita mandi, niat masuk Ramadan. Seperti mandi orang laki-laki mau Jumatan, itu nggak wajib mandi sebetulnya. Tapi kenapa sunahkan mandi? Sunahkan mandi oleh Rasulullah biar badannya wangi, biar badannya seger. Ada ceritanya? Ada. Suatu hari ada jamaah, jadi ada sahabat datang ketika Jumatan, Nabi itu lagi khutbah, itu orang Jumatan baru dari ladang, badannya kotor, badannya bau, keringetan. Nabi bilang gini, kamu pulang dulu, mandi dulu, baru balik lagi. Jadi mandinya itu bukan mandi wajib, tapi mandi buat kita niatkan kita masuk bulan Ramadan. Jadi simbolik aja, simbolik bahwa kita siap nih badan kita nih, secara fisik dan secara